Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok properti ingin menjelaskan materi tentang perhitungan DCF. Kelompok properti ini yang beranggotakan Farka Khairunisa, Ida Siti Nur Hafidah, Syahidatul Sufi Syabanin, dan Fajar Ahmad Fauzan. Selanjutnya ada daftar perusahaan yang divaluasi. Yang pertama ada PT Pakuan Jati Tbk dengan kode saham PON. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 September 1982 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Mei 1986. Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya PT Pakuan Jati Tbk bernama Alexander Teja. Dan perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Oktober 1989. Yang kedua ada PT Pura Delta Lestari Tbk dengan kode saham DMAS. PT Pura Delta Lestari Tbk dengan kode saham DMAS didirikan pada tanggal 12 November tahun 1993 dan mulai beroperasi komersial pada tahun 2003. Adapun untuk terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei tahun 2015. Yang ketiga ada PT Metropolitan Land Tbk dengan kode saham MTLA. PT Metropolitan Tbk didirikan pada tanggal 16 Februari 1964 dan mulai beroperasi secara komersial pada Desember 1994. Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya PT Metropolitan Land Tbk bernama Junita Ciputra. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Juni tahun 2011. Dan yang terakhir ada PT Jaya Real Property Tbk dengan kode saham JRPT didirikan pada tanggal 25 Mei 1979 dan mulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1980. Pihak pengendali dan pemilik manfaatnya sebenarnya PT Jaya Real Property Tbk bernama Chandra Ciputra. Kegiatan utama perusahaan adalah pengembangan perumahan di Jakarta Selatan dan Tangerang. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Juni tahun 1994. Sebelum mengestimasikan perusahaan, langkah awal untuk menghitungnya adalah dengan mendapatkan data kuartal yang bisa dilihat di aplikasi RTI Bisnis. Setelah diestimasi, EPS Q4 pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 20% dari tahun sebelumnya dengan rumus pencarian Q3 2022 yaitu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 tahun 2021 dikurangi 20% dari Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 tahun 2021 dikurangi Q1 ditambah Q2 tahun 2022 diperoleh hasil EPS PT Pakuan Jati Tbk EPS tahun 2022 sebesar 32, EPS PT Pura Delta Lestari Tbk tahun 2022 sebesar 25, EPS PT Metropolitan Land Tbk tahun 2022 sebesar 52 dan EPS PT Jaya Real Property Tbk pada tahun 2022 sebesar 63. Dari hasil analisis kami diperoleh data dividen, EPS, dan PER dari keempat perusahaan tersebut. Pada PT Pakuan Jati Tbk tahun 2022 DPS-nya sebesar 4, price-nya 448, EPS-nya 31,95, PER-nya 14,02. Untuk PT Delta Mas tahun 2022 DPS-nya 15, price-nya 168, EPS-nya 23,2 dan PER-nya 7,24. PT Metropolitan Land tahun 2022 DPS-nya 8,50, price-nya 344, EPS-nya 51,64 dan PER-nya 6,67. Dan terakhir yaitu PT Jaya Real Property tahun 2022 DPS-nya 19,5, price-nya 486, EPS 62,61 dan PER-nya 7,76. Setelah kami analisis dan kami hitung dengan rumus DPR sama dengan DPS dibagi EPS, diperoleh data rata-rata DPR dan EPS growth dari keempat perusahaan tersebut.
Pada PT Pakuwon Jati tahun 2022 DPS-nya 4, EPS-nya 31,95 sehingga DPR-nya 0,1251. PT Delta Mas tahun 2022 DPS-nya 15, EPS-nya 23,2, DPR-nya 64,66. PT Metropolitan Land tahun 2022 DPS-nya 8,50, EPS 51,64, DPR-nya 0,1646. Dan terakhir untuk PT Jaya Real Property tahun 2022 DPS-nya 19,5, EPS 62,61 dan DPR-nya 0,31. Selanjutnya, data-data yang sudah dijelaskan tadi untuk mendapatkannya bisa melalui website lembarsaham.com. Adapun berikut data dari lembar saham untuk PT Pakuwon Jati, PT Pura Delta Lestari, PT Metropolitan Land, dan PT Jaya Real Property. Menghitung future value EPS dan proyeksi EPS 10 tahun. Sebelum mencari nilai future value EPS, kita mencari nilai G atau CAGR. Nilai G sendiri itu rumusnya EPS tahun akhir dibagi EPS tahun awal pangkat 1 per N dikurangi 1. Karena perhitungan ini panjang dan untuk mempersingkat waktu, jadi mengambil salah satu contoh yaitu PT Pakuwon Jati Tbk. Data EPS-nya bisa dilihat di slide 5. EPS tahun awalnya didapatkan 15,53 dan EPS tahun akhirnya didapatkan 31,95. Jadi sesuai dengan rumus mencari nilai G tinggal dimasukkan saja. EPS tahun akhir 31,95 dibagi EPS tahun awal 15,53. Karena datanya 10 tahun jadi N-nya itu 10. 31,95 dibagi 15,53 pangkat 1 per 10 dikurangi 1. Hasilnya 0,0747. Setelah mendapatkan nilai G, baru kita bisa mencari future value EPS-nya. Di sini kita buat tabel. Tabel pertama itu tahun, tabel kedua itu EPS, tabel ketiga present value. EPS dikali 1 plus nilai G, dan tabel keempat future value EPS-nya. Yang pertama itu tahun 2023. EPS-nya itu 31,95. Present value-nya EPS dikali 1 plus nilai G. EPS-nya tadi itu 31,95 dikali 1 plus 0,074. Perhitungannya yang di dalam kurung dulu ya, dijumlahkan. Baru dikali, jadi 31,95 dikali 1,0747 hasilnya 34,33. 34,33 itu adalah future value EPS-nya di tahun 2023. Untuk menghitung tahun 2024, EPS-nya itu menggunakan future value di tahun 2023. Begitu seterusnya sampai tahun 2032. Sehingga didapatkan hasil future value dan proyeksi EPS 10 tahun dari masing-masing emiten di tahun 2032 sebesar 65,59 untuk PT Pakuwon Jati Tbk, 67,19 untuk PT Pura Delta Lestari Tbk, 98,76 untuk PT Metropolitan Land Tbk, dan 98,66 untuk Jaya Real Property Tbk. Selanjutnya, valuasi saham, metode diskon cash flow, perhitungan akumulasi dividen. Untuk mengestimasikan akumulasi dividen selama beberapa tahun ke depan, bisa menggunakan data dari perhitungan estimasi EPS yang sudah diperhitungkan pada penjelasan sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai DPR atau dividen payout ratio, berdasarkan hasil analisis terakhir dividen yang dibagikan dari data perhitungan DPR terakhir adalah pada tahun 2022 untuk PT Pakuwon Jati Tbk sebesar 0,1251, untuk PT Pura Delta Lestari sebesar 0,6466, untuk PT Metropolitan Land sebesar 0,1646, dan untuk PT Jaya Real Property sebesar 0,31. Selanjutnya, untuk menghitung nilai future value dividend menggunakan rumus
future value EPS dikali dengan nilai DPR. Sebagai contoh, pada tahun 2023 PT Pakuan Jati memiliki nilai future value EPS sebesar 34,33 dikalikan dengan nilai DPR sebesar 0,1251 dan menghasilkan nilai future value dividen sebesar 4,29. Untuk tahun 2024 sampai 2032 perhitungannya sama seperti penjelasan sebelumnya, dan total dividen yang dihasilkan hingga tahun 2032 PT Pakuan Jati sebesar Rp60,58. Dan untuk nilai estimasi akumulasi dividen yang diperoleh hingga tahun 2032 PT Pura Delta Lestari sebesar 281,95. Untuk PT Metropolitan Land dihasilkan estimasi akumulasi dividen yang diperoleh hingga tahun 2032 sebesar 123,51, dan untuk PT Jaya Real Property didapatkan estimasi akumulasi dividen yang diperoleh hingga tahun 2032 sebesar Rp251,36. Menghitung future value harga saham. Rumusnya itu future value EPS dikali per law. PT Pakuan Jati Tbk future value EPS-nya itu 65,59 dan per law-nya itu 9,02. Per law itu bisa dilihat dari slide 4. Ambil per yang paling kecil di 5 tahun terakhir. Per yang paling kecilnya di tahun 2018, yaitu 9,02. Jadi, 65,59 dikali 9,02. Hasilnya 591,62. Untuk PT Pura Delta Lestari Tbk, future value EPS-nya 67,19. Per paling kecil 5 tahun terakhirnya 6,06. Jadi 67,19 dikali 6,06. Hasilnya 407,17. Untuk PT Metropolitan Land Tbk, future value EPS-nya 98,76. Per paling kecil 5 tahun terakhirnya 5,64. Jadi 98,76 dikali 5,64. Hasilnya 557,01. Untuk PT Jaya Real Property Tbk, future value EPS-nya 98,66. Per paling kecil 5 tahun terakhirnya 5,78. Jadi 98,66 dikali 5,78. Hasilnya 570,25. Menghitung future value total. Rumus menghitung future value total adalah future value price ditambah future value dividend. Data future value price bisa dilihat dari slide 15. Dan untuk data future value dividend bisa dilihat dari slide 13 dan slide 14. Untuk PT Pakuan Jati Tbk didapatkan future value price sebesar 591,62 dan future value dividen sebesar 60,58. Jadi, future value total PT Pakuan Jati Tbk adalah 591,62 ditambah 60,58. Hasilnya 652,2. Untuk PT Pura Delta Lestari Tbk didapatkan future value price sebesar 407,17 dan future value dividen sebesar 281,95. Jadi, future value total PT Pura Delta Lestari Tbk adalah 407,17 ditambah 281,95. Hasilnya 689,12. Untuk PT Metropolitan Land Tbk didapatkan future value price sebesar 557,01 dan future value dividen sebesar 123,51. Jadi, future value total
PT Metropolitan Land Tbk adalah 557,01 ditambah 123,51. Hasilnya 680,52. Untuk PT Jaya Rail Property Tbk didapatkan future value price sebesar 570,25 dan future value dividend sebesar 61,09. Jadi, future value total PT Jaya Rail Property Tbk adalah 570,25 ditambah 61,09. Hasilnya 631,34. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung margin of share. Di sini ada contoh dari MOS PWON. Rumusnya itu intrinsic value dikurangi price dibagi intrinsic value dikali 100%. Di sini contohnya datanya yaitu 681 dikurang 480 dibagi 681 dikali 100%, yang dimana hasilnya adalah 29,51%. Margin of share-nya PT DMAS rumus masih sama, tapi data yang didapati adalah 269,19 dikurang 180 dibagi 269,19 dikali 100%, yang hasilnya adalah 33,13%. Kemudian ada margin of share dari PT MTLA. Data yang diperoleh adalah 457 dikurangi 370 dibagi 457 dikali 100%, yang hasilnya adalah 19,03%. Masih menghitung margin of share. Kali ini margin of share dari PT JRPT. Data yang diperoleh adalah 664 dikurangi 520 dibagi 664 dikali 100%, yang dimana hasilnya adalah 21,69%. Dari hasil perhitungan margin of share PWON yang hasilnya 29,52%, MTLA yang 19,03% dan JRPT yang 21,69%, disimpulkan nilai ketiga emiten tersebut kurang dari 30%. Maka perusahaan atau emiten tersebut tidak layak untuk diinvestasikan. Sedangkan untuk PT DMAS didapat nilai sebesar 33,13%, yang dimana itu nilainya di atas 30%, maka perusahaan atau emiten tersebut layak untuk diinvestasikan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis diskon cash flow DCF, ketiga emiten PT Pakuwon Jati Tbk, PT Metropolitan Land Tbk, dan PT Jaya Rail Property Tbk tidak layak untuk diinvestasikan. Ada salah satu emiten yang terbaik dari emiten lainnya yang layak untuk diinvestasikan, yakni PT Pura Delta Lestari Tbk. Adapun perusahaan pesaing yang pertama ada PT Bumi Serpong Damai Tbk. Bumi Serpong Damai Tbk adalah pengembang properti terbesar di Indonesia yang memiliki portofolio kuat dan terdiversifikasi, baik dari sisi jenis produk maupun lokasi pengembangan. Bumi Serpong Damai Tbk atau BSD City didirikan tanggal 16 Januari 1984 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989. Pada tanggal 28 Mei 2008, BSDE memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPM-LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham BSDE IPO kepada masyarakat sebanyak Rp1.093.562 dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp550 per saham. Saham-saham tersebut dicatat kepada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 6 Juni 2008. Adapun perusahaan pesaing yang kedua ada PT Sumarkon Agung Tbk. Sumarkon Agung Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti. Sumarkon Agung Tbk dengan kode saham SFRA didirikan tanggal 26 November 1975 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1976.
Pada tanggal 1 Maret 1990, SMRA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana SMRA kepada masyarakat sebanyak Rp6.667.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dan harga penawaran Rp6.800 per saham. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Mei 1990. Dan yang terakhir, perusahaan pesaing yang ketiga ada PT Ciputra Development Tbk. Ciputra Development Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam pengembangan dan pengelolaan hunian. Perusahaan mengklasifikasikan bisnisnya menjadi dua kelompok, yakni properti hunian dan properti komersial. PT Ciputra Development Tbk pertama kali didirikan pada tanggal 22 Oktober 1981 oleh Dr. H.C. Insinyur Ciputra. Pada awal pendiriannya, perusahaan ini memiliki nama PT Citra Habitat Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Maret 1994. Barulah pada tahun 1990 perusahaan ini berubah nama menjadi PT Ciputra Development, salah satu perusahaan properti terkemuka. Emiten pengembang properti PT Pura Delta Lestari Tbk berhasil meraih penjualan mencapai Rp1,86 triliun di sepanjang tahun 2022. Di mana realisasi tersebut lebih tinggi 3,6% dibandingkan target marketing sales tahun lalu, sebesar Rp1,8 triliun. Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Pura Delta Lestari Tbk Tondi Suwanto menyampaikan bahwa penjualan lahan industri menjadi penyumbang terbesar capaian marketing sales, dengan sektor industri data center yang menjadi kontributor utama penjualan lahan industri perseroan. Selain sektor manufaktur, peralatan rumah tangga, dan komponen otomotif berserta turunannya. Sementara itu, pada tahun lalu, emiten berkode saham DMAS masih melanjutkan pengembangan kawasan industri GIIC Kota Delta Mas, khususnya pengembangan zona khusus industri data center. Bahkan inisiatif perusahaan untuk mengembangkan kawasan industri data center telah membuahkan hasil dan akan terus menarik minat para pelaku usaha data center guna berinvestasi di kawasan industri Delta Mas terutama di tengah era digitalisasi. Di samping itu, pengembangan kawasan komersial dan hunian di Kota Delta Mas juga masih terus dilakukan manajemen dengan meluncurkan kompleks Ruko Amandin dan menawarkan klaster hunian baru di Silva di tahun 2023. Adapun produk-produk baru ini tentunya diterima dengan baik oleh pasar dan meningkatkan kenyamanan bagi para penghuni, pekerja maupun pelaku usaha di kawasan tersebut. Berbagai sumber untuk IDX Channel. PT Pura Delta Lestari Tbk atau disebut juga dengan Delta Mas didirikan tanggal 12 November 1993 dan mulai beroperasi komersial pada tahun 2003. Kantor pusat Pura Delta Lestari Tbk berlokasi di Jalan Kali Besar Barat nomor 8, Kelurahan Rua Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Saran anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan DMAS adalah bergerak dalam bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan industri industrial estate. Saat ini kegiatan utama DMAS adalah mengembangkan dan mengelola Kota Delta Mas, sebuah proyek pengembangan properti besar di atas 3.200 hektar tanah di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan akses langsung ke jalan tol Jakarta Cikampek. Kota Delta Mas merupakan kota terpadu yang terdiri dari kawasan industri, perumahan, dan komersial. Pada tanggal 20 Mei 2015, Delta Mas memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham DMAS IPO kepada masyarakat sebanyak Rp4.811.811.100. Saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp210 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2015. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.